sebagian teman-teman masih ingat apa yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal ya. Komunikasi intrapersonal adalah bisa ditilik dari dua cara. Yang pertama, komunikasi intrapersonal sebagai proses adalah proses komunikasi uh, kita bisa jadi dengan orang lain, baik itu dalam bentuk komunikasi tatap muka, atau komunikasi dengan grup, atau komunikasi dengan publik, di mana ada potongan prosesnya itu yang terjadi di dalam diri kita. Itu juga bisa disebut sebagai komunikasi intrapersonal. Yang kedua, komunikasi intrapersonal itu juga dapat berarti komunikasi dengan diri kita sendiri. Contohnya, mungkin kalau teman-teman kerap kalau malam sebelum tidur mungkin berkontemplasi gitu ya, hari ini aku ngapain aja, kemudian apa yang sudah hal-hal baik yang sudah aku lakuin hari ini, kemudian juga mungkin teman-teman dalam hati bertanya-tanya apa yang akan aku lakuin besok. Nah, itu adalah salah satu bentuk cara komunikasi intrapersonal, bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, sebelum kita akan masuk ke dalam pokok bahasan ini, saya sudah ngecek secara sekilas ya, terkait dengan tugas yang teman-teman sudah sampaikan. Jadi saya terima kasih dan respect untuk teman-teman yang sudah mengirimkan tugas dengan tepat waktu. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa menumpahkan atau menceritakan ya, kira-kira apa yang kemarin sudah ditulis kepada saya dan juga teman-temannya. Nah, bagi teman-teman di sini, saya pengen menyampaikan tugas kalau misalkan ditulis secara formal bagus, fine, nggak apa-apa, tetapi nggak harus juga gitu ya. Jadi saya ngelihat juga ada teman-teman yang masih pakai cover dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Tetapi kalau misalkan besok saya kasih tugas lagi, teman-teman tidak harus seperti itu gitu. Jadi nggak perlu kaku-kaku banget. Well, yang pertama saya berikan kesempatan untuk Mas Frans Wijaya untuk bisa ngejelasin terkait dengan analisis billboard dari Gojek. Silakan Mas Frans Wijaya. Ada di sini Mas Frans? Halo? Ada Mas, sebentar izin nyiapin dulu ya. Oke, silakan Mas Frans. Izin Mas, ini nggak harus share screen ya kayaknya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, diceritain aja. Oke. Kemarin kan Mas Frans sudah menceritakan atau melakukan komunikasi secara tekstual ya, jadi sekarang saya kasih kesempatan Mas Frans untuk bisa menyampaikan secara langsung ke teman-temannya. Silakan Mas. Oh iya, baik Mas. Oke. Aduh, mulai dari mana ya Mas? Nggak apa-apa, silakan. Dari lingkungan, boleh? Nggak harus runut juga nggak apa-apa, secara sekilas juga nggak apa-apa. Silakan Mas. Izin buka dulu ya Mas. Ya. Buka filenya. Iya, maaf kalau ini makan waktu. Kalau di kelas ini ketua kelasnya siapa ya? Mas Lintang kah? Iya betul, saya Mas. Oke. Halo, nanti sambil disiapkan ya, untuk presentasi kedua, saya berikan kesempatan untuk Nadia Konita untuk bisa menjelaskan terkait dengan tagar Save Justice for Audrey. Ya, silakan Mas. Halo? Ya, makasih Mas Clemens kesempatannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman, izinkan aku menerangkan apa yang aku dapat dari tugas yang kemarin yang dimintanya yang billboard Gojek ya Mas. Ya, silakan Mas. Dari sumber yang aku terima, halo? Halo? Ya, masuk ya Mas. Alhamdulillah. Masuk. Dari sumber yang aku terima, jadi pertama-tama aku pengen ini dulu bacain dulu si billboardnya dulu isinya kayak gimana sih gitu. Boleh ya Mas? Izin. Boleh, silakan.
Jadi isinya itu kira-kira kalau di grup kami sih sebenarnya sudah di-share ya sama teman-teman di grup kelas. Jadi kira-kira isinya itu ada, hai kamu, iya kamu. Coba bayangin deh, kalau pagi ini bisa nyampe kantor lebih cepat. Buka pintu kantor, gak mesti ya agak nundukin kepala sambil jalan cepat. Bisa, apa ini nggak kelihatan men? Aduh maaf ya mas. Ya. Bisa ngopi atau ngeteh dulu di pantry, moodnya jadi enak seharian. Pun kalau kata orang-orang, teman-teman kantor jadi pada nyenengin, tektokan kerjaan jadi lebih cepat, jadi bisa pulang on time deh. Masih ngebayangin kan? Oke lanjut ya, kalau bisa pulang on time, kamu jadi bisa makan malam bareng istri di rumah, bisa dengerin mereka punya cerita apa hari ini. Si kecil ternyata udah lancar nyanyi satu-satu aku sayang ibu. Gak apa-apa deh, ayahnya jadi nomor 2, pikirmu dalam hati. Kamu tahu rasa ini, momen ini gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Gak lama habis itu, kamu bisa tidur dengan senyum. Sang istri di sebelahmu juga begitu. Dia bisikin ke kamu kalau dia senang banget kamu bisa pulang cepat hari ini. Besok paginya, kamu bangun dengan lebih semangat, kayak dapet energi tambahan gitu, entah dari mana. Ajaib tapi nyata. Coba bayangin kalau tiap hari bisa kayak gini. Mari kembali ke kenyataan. Dari tadi belum nyampe perempatan Kuningan juga. Gojekin aja, kata billboardnya begitu mah. Ya. Duh, panjang lebar ya malah saya ya. Silakan. Oke. Bisa Ke ini ya, saya bahas lingkungannya aja mas ya. Boleh, Kalau silakan. lingkungannya sendiri dari yang saya analisa, jadi papan reklame yang bikinan Gojek ini ditempatinnya di lingkungan berlatarnya itu ruas jalan menuju perempatan Kuningan di Jakarta. Katanya di situ itu terkenal macet banget gitu, sampai cukup lama sih, sampai ya si developernya ini atau divisi pemasaran dari Gojeknya ini segitu pedenya gitu, percaya diri untuk nayangin apa ya, sebentuk narasi yang cukup panjang gitu kan, yang sebenarnya tabu gitu untuk digunain sebagai bahan tayang pada sebuah papan iklan atau reklame. Nah, jalannya ini apa ya, diketahui itu ya emang dilewatin atau ditongkrongin gitu ya, ditongkrongin sama pengguna jalan yang emang berasal dari berbagai latar belakang gitu. Jadi apa ya, untuk nyambung ke unsur-unsur selanjutnya, si sumber dan penerima, terus kompetensi komunikasi, si Gojek ini ternyata apa ya, yang aku tangkap itu dia emang komunikasinya itu bukan komunikasi yang sebegitu baku bahasa Indonesia ya, jadi dia ada unsur santainya, ada bahasa-bahasa yang ya yang bisa dicerna gitu kan sama kita secara santai gitu, dari berbagai latar belakang juga dari si pembacanya gitu, entah itu dari orang kantor yang apa ya, direksi tinggi, atau yang memang fresh graduate dan yang lain-lain. Begitu Mas kira-kira. Terima kasih. Nah, bagaimana Mas bisa ini mungkin sharing kepada teman-teman analisis terkait dengan noise-nya Mas, terkait dengan gangguannya? Oke, boleh Mas. Untuk gangguan, kalau dari gangguan sendiri yang saya tangkap ya Mas, aduh mohon koreksinya kalau ada yang belum sempurna. Model komunikasi yang apa ya, istilahnya reklame kan ngandelinnya kepekaan visual ya Mas dalam submisinya gitu ke penerimanya. Yang kayak gini tuh apa ya, yang aku ungkapinnya kata-katanya tuh ngebuka jalan gitu buat gangguan-gangguan yang mungkin aja adanya itu atau terjadinya itu lebih spesifik gitu kan. Maksudnya lebih spesifik di sini, dia apa ya, jadi nggak kayak kita cuman bicara sama teman kita di seberang jalan misalkan, atau dengan teman atau dengan guru kita di kelas gitu kan. Yang saya tuangkan di sini yaitu gangguannya bisa jadi seperti kalau kaburnya penampakan gitu, atau si reklamanya sendiri gitu ya, kalau hujan atau kalau malam pencahayaannya kurang gitu, atau ketidakpekaan dari pengguna jalannya itu sendiri Mas.
terhadap si lingkungan luar dirinya gitu, entah itu dia di motor atau di mobil, atau ya kayak dia lagi misalkan lagi bengong, lagi melamun, lagi pikir gitu, atau lagi gunain gawe atau HP-nya gitu deh Mas. Oke, siap. Berarti ada keterbatasan atau gangguan sifatnya fisik, tadi juga ada gangguan atau noise yang sifatnya fisiologis juga ada ya. Ketika mungkin tulisannya itu secara ukuran juga sangat kecil gitu ya. Bagi beberapa orang itu cukup menjadi gangguan untuk bisa membaca dari satu kata ke kata yang lain. Apalagi melihat billboard ini memuat tulisan yang banyak gitu ya. 1 atau 2 paragraf yang utuh, yang mana kalau misalkan kita tidak membaca secara utuh atau secara penuh, maka pesan yang disampaikan oleh si kreatornya di sini, dalam hal ini Gojek, itu tidak sampai menyentuh gitu kepada orang yang menjadi target komunikasinya. Kira-kira gitu ya Mas Frans ya? Ya benar Mas, lebih gamblang kalau kayak gitu, benar Mas. Saya nggak masukin itunya. Oke, terima kasih Mas Frans Wijaya atas analisis dan kesediaannya untuk bisa sharing kepada teman-temannya. Tadi saya agak lupa memberikan kesempatan ke Mbak Nadia Konita ya, kalau nggak salah ya? Iya Mas, benar ke saya. Oke, silakan Mbak Nadia Konita. Ya, sebelum masuk ke komponen analisis komunikasinya, saya ingin memaparkan dulu kasus Audrey itu seperti apa. Jadi awalnya itu tagar Save Audrey atau Justice for Audrey itu muncul pada tahun 2019, viral di Twitter bulan April. Terus kasus ini tuh merupakan bullying terhadap siswi SMP yang bernama Audrey. Dia dibully oleh 12 orang temannya. Nah, thread atau untayan tweet yang viral ini dibuat oleh salah satu pengguna Twitter di akun @syarifahmelinda. Nah, ini untuk komponen analisis hashtag Save Audrey ini semuanya atau gimana ya, Mas? Mungkin secara sekilas, nggak perlu semuanya dijelasin, dipaparkan nggak perlu. Silakan. Jadi kalau dari sumber dan penerimanya kali ya Mas. Jadi sumber ini berasal dari pengguna Twitter yang Syarifah Melinda itu. Dia membuat thread atau untayan tweet yang menjelaskan kronologi dari pembulian si Audrey, dan penerima dari informasi ini adalah warganet atau pengguna Twitter yang membaca thread tersebut. Dan thread di sini juga disebar ke media sosial lain. Jadi seluruh pengguna media sosial mau Twitter, Instagram itu juga membaca thread ini. Terus untuk encoding dan decoding, proses encoding ini mulai dari pengguna Twitter tersebut mengetik dan membuat thread ini dan menyebarkan informasi melalui Twitter dengan bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap kasus pembulian terhadap Audrey atau pembulian kepada anak-anak. Soalnya masih marak masalah-masalah pembulian di zaman sekarang. Terus untuk proses decodingnya itu dimulai pada saat warganet atau pengguna Twitter itu membaca thread dan mereka tuh terpancing untuk membela Audrey, dan setelah mereka terpancing untuk membela Audrey, jadi terciptalah hashtag Save Audrey atau Justice for Audrey gitu. Baik, Mbak Nadia, ternyata kan kita tahu ya bahwa Audrey ini tidak seperti kasusnya yang diberitakan oleh warganet di Twitter gitu. Nah, menurut Mbak Nadia, apa sih yang salah dari komponen ini sehingga masyarakat itu terkesan dibohongi bahwa ternyata kejadiannya tidak murni seperti itu, bahkan kebalikannya. Nah, itu ada masalahnya di mana dari sekian komponen yang Mbak Nadia sudah jelaskan? Menurut saya itu ada di komponen yang
komponen yang kompetensi komunikasi menurut saya, Mas. Soalnya yang menuliskan itu menurut saya bahasa dari dia menyampaikan kronologi pembulian tersebut itu hanya menampilkan sisi dari Audrey-nya, nggak menceritakan gimana sih si pembuli itu. Jadi orang yang membaca thread tersebut akan otomatis kayak, ih kasihan nih Audrey, padahal dia nggak tahu sebenarnya tuh kayak gimana. Dan juga menurut saya yang menyampaikan informasi ini kurang informatif karena ternyata setelah udah beberapa hari viral itu banyak fakta-fakta baru yang datang kalau misalkan ternyata Audrey itu misalkan nggak bonyok mukanya, pokoknya banyak yang dilebih-lebihkan lah gitu. Jadi menurut saya di kompetensi komunikasinya si pengguna Twitter yang menceritakan kronologi tersebut kurang informatif dan bahasanya tuh terlalu bisa memancing orang untuk langsung membela Audrey tanpa tahu faktanya tuh kayak gimana gitu. Baik, siap. Terima kasih Nadia atas penjelasannya. Jadi kalau Nadia tadi menjelaskan bahwa kesalahpahaman masyarakat terhadap kasusnya Audrey ini disebabkan karena adanya kesalahan pada komponen kompetensi komunikasi. Bahwa si pencerita, akun yang membuat atau memblow up kejadian ini dianggap Nadia itu tidak memiliki kompetensi yang baik. Dia menulis secara setengah-setengah dan mungkin berat sebelah. Nah, ada mungkin teman-teman di sini yang punya pendapat yang lain. Sebetulnya yang salah itu bukan komponen kompetensi kok, tetapi ada komponen yang lain yang lebih salah. Ada nggak? Silakan. Izin berpendapat, Kak. Ya, silakan Kevin. Kalau menurut saya, kalau dari penjelasan Nadia tadi udah benar sih dari komponen kompetensinya. Cuman ada lagi satu komponen, yaitu dari komponen etika, Kak. Yaitu etika dari yang pertama jurnalis dan netizen. Etika itu kan bisa artinya adat kebiasaan, bisa nilai moral, tapi bisa juga tanggung jawab. Kayak misalkan kalau kita kaitkan dengan suatu profesi tertentu, itu kan bisa tanggung jawab ya Kak, pada etik suatu profesi tertentu. Betul. Nah kayak misalkan si jurnalis ini kan seharusnya dia punya kode etik itu Kak. Jadi sebelum dia mempublish sesuatu, seharusnya sudah memastikan dulu kebenaran dari informasi yang akan dia publish itu. Terus yang kedua dari sisi netizen juga sih Kak, menurut saya kayak terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa mencari dari dasar-dasar atau alasan-alasan yang bisa memperkuat kita untuk mempercayai suatu informasi itu. Terus dari Audrey-nya sendiri sih Kak yang paling ini, soalnya dia kan kayak melakukan pembohongan publik sampai semua orang tuh benar-benar kayak tertipu, sampai kayak artis-artis, influencer, kayak sempat Rahel Fenya, terus Reza Arab dan sebagainya itu kan sempat tertipu juga karena dia. Terus nah terkait dengan tagar ini Kevin, kesalahan Audrey itu masuknya ke komponen yang mana? Kalau menurut Kevin etika sih Kak, karena etika itu kan terkait dengan nilai moral. Sementara si Audrey ini berbohong, yang mana bohong itu berkebalikan dengan nilai moral yang biasanya diakui oleh masyarakat umum. Ya, siap. Terima kasih Kevin atas penjelasan dan pendapatnya. Teman-teman, betul ya. Jadi tadi kompetensi juga bisa berpengaruh, terkait masalah etika juga. Tetapi di sini saya punya pendapat yang lebih menitik beratkan kepada pesan. Ya, jadi memang sebetulnya kesalahpahaman publik terkait dengan kasusnya Audrey ini bermula sesimpel karena memang pesan yang diciptakan oleh si komunikatornya sengaja dibuat salah. Gitu ya. Misalkan kejadiannya tuh A, tetapi si komunikatornya memang punya niatan untuk memelintir kejadian A ini menjadi B. Nah, jadi memang yang salah di mata saya paling besar itu bobotnya kepada pesan. Memang ada juga komponen kompetensi juga berpengaruh di sana. Kemudian juga ada komponen etika, tadi Kevin juga sudah jelaskan, betul juga gitu. Tetapi menurut saya ini tidak akan menjadi betul-betul menjadi pembohongan publik ketika pesan yang disampaikan oleh komunikator
itu sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan nyatanya si Audrey. Gitu ya, teman-teman. Bisa diterima? Bisa, Kak. Oke, siap. Kita akan masuk di bab yang kedua. Teman-teman, apakah bisa dilihat secara jelas share screen-nya saya? Sudah jelas, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Terima kasih. Teman-teman, kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu komunikasi intrapersonal. Mengingatkan lagi bahwa ini adalah komunikasi bisa ditinjau dari sisi prosesnya, bahwa komunikasi yang terjadi antara diri kita dan orang lain, tetapi komunikasi intrapersonal itu lebih melihat atau berfokus pada potongan proses yang terjadi di dalam diri kita, atau bisa juga bentuknya adalah komunikasi antara diri kita dengan diri kita sendiri, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih jelas. Nah, teman-teman, ada 3 subbab atau poin-poin yang perlu kita pelajarin hari ini. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Yang pertama adalah pengungkapan diri. Yang kedua, kita bicara terkait dengan persepsi sebagai salah satu bagian dari proses komunikasi intrapersonal ya. Salah, itu intrapersonal. Yang ketiga adalah kemampuan mendengarkan. Ini nanti akan saya bahas secara sekilas. Baik, teman-teman, yang pertama di bukunya Joseph DeVito itu ada sebuah diagram yang disebut jendela jauh hari atau jauh hari windows. Nah, di sini teman-teman mungkin pernah melihat. Ini sebetulnya diagram yang sangat gampang ya, gampang untuk bisa dipahami. Jadi ada 4 kuadran di sana, di mana ada bagian atau pemetaan yang saya itu tahu dan orang lain tahu. Ada juga yang saya tahu, tetapi orang lain tidak tahu. Ada juga yang sebetulnya orang tahu, tapi saya sendiri malah nggak tahu. Atau bisa jadi, baik kita maupun orang lain itu sama-sama nggak tahu. Nah, ini kaitannya dengan pengungkapan diri. Contohnya gini. Pengungkapan diri itu bisa berupa gagasan. Misalkan teman-teman punya ide sesuatu, pengen bikin sebuah campaign terkait dengan penggunaan masker. Nah, mungkin teman-teman bisa mengungkapkan idenya. Itu adalah salah satu bentuk pengungkapan diri. Bisa berupa ide, bisa berupa gagasan, bisa berupa cerita, bisa berupa rahasia, bisa juga berupa informasi. Pengungkapan diri itu adalah bagaimana caranya kita mentransfer atau mengemukakan yang tadi-tadi itu kepada orang lain. Gitu ya. Nah, misalkan contohnya gini, saya punya daerah terbuka yang lebih besar daripada daerah yang lain. Contohnya kenapa? Saya tahu kalau saya adalah pegawai Kementerian Keuangan. Orang lain juga tahu kalau saya adalah pegawai Kementerian Keuangan. Nah, poin identitas saya sebagai pegawai Kementerian Keuangan itu adalah poin yang ada di dalam daerah terbuka. Nah, contohnya yang di daerah tertutup apa? Saya tuh tahu tentang sesuatu, tetapi orang lain nggak tahu. Nah, biasanya daerah ini atau disebut daerah tertutup dalam jendela jauh hari itu porsinya atau size-nya itu lebih besar ketika 2 orang atau lebih itu baru saling kenal. Gitu. Jadi contohnya saya dan teman-teman, kita baru pertama kali mungkin bertatap muka minggu kemarin, apalagi secara daring. Pasti banyak sesuatu yang tentang diri saya yang saya tahu, tetapi teman-teman nggak tahu. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada banyak hal yang teman-teman sebetulnya tahu tentang diri kalian, tetapi saya dan teman-teman kelasnya nggak tahu. Nah, itu adalah daerah tertutup. Contohnya, sebelum saya pengungkapan bahwa saya bukan perokok, contohnya. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu kalau saya itu bukan perokok sebelumnya. Nah, saya mengungkapkan diri, teman-teman, saya bukan perokok. Setelah saya melakukan pengungkapan diri, maka informasi tadi masuknya ke dalam daerah terbuka. Bahwa saya tahu saya bukan perokok, dan kalian semua tahu bahwa saya bukan perokok. Gitu. Nah, ada juga teman-teman, sesuatu yang saya itu nggak tahu, tetapi orang lain tahu. Gitu. Contoh, mungkin saya nggak ngerasa kalau saya lagi ngajar, ngomong saya kecepatan. Nah, saya tuh nggak tahu kalau cara penyampaian saya itu terlalu cepat. Tetapi teman-teman sebagai mahasiswa saya tahu
bahwa saya ngomongnya kecepatan. Nah, itu adalah salah satu informasi yang ada di dalam daerah daerah buta, di mana saya tidak tahu, tetapi orang lain tahu. Ada lagi yang keempat, teman-teman, namanya daerah gelap. Ya, daerah gelap ini di mana baik saya maupun orang lain nggak tahu tentang sesuatu yang ada di dalam diri saya. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan baca bukunya Joseph DeVito, kita dituntun untuk bisa melakukan pengungkapan diri atau self-disclosure. Supaya apa tujuannya? Supaya menuntun sebanyak-banyaknya informasi itu didorong ke dalam daerah terbuka. Karena DeVito ini melihat semakin banyak informasi yang masuk ke dalam daerah terbuka, maka komunikasi antar satu orang dan orang lain itu bisa lebih terjalin dengan lebih baik. Gitu. Nah, contohnya gini, siapa contohnya? Mas Alvin, misalkan. Mas Alvin punya pacar, gitu ya. Mas Alvin punya pasangan. Nah, pasti dengan pacarnya Mas Alvin karena intensitas ketemu, mungkin juga karena perasaan saling menyukai, mungkin merasa aman sama pasangannya, maka Mas Alvin merasa lebih mudah untuk bisa melakukan self-disclosure kepada pasangannya. Semakin banyak hal-hal yang diungkapkan, gitu ya, semakin banyak istilahnya rahasia yang diceritakan kepada pasangannya, maka itu akan berdampak pada hubungannya akan semakin dekat. Begitu juga dengan, nggak harus dengan pasangan, saya dengan teman-teman sebagai mahasiswa saya, teman-teman dengan orang tua, teman-teman sama teman yang lain maksudnya, itu juga berlaku hal yang sama. Semakin dekat kita dengan orang, berarti semakin banyak informasi yang ada di dalam daerah terbuka, di mana kita tahu, orang dekat kita juga tahu. Gitu. Kita nggak mungkin melakukan self-disclosure atau pengungkapan yang too much kepada orang yang kita anggap musuh kita, atau orang yang kita anggap stranger, atau orang yang kita anggap bertentangan sama kita. Itu tidak mungkin, gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang akan saya jelaskan tadi nanti, bahwa semakin dekat atau ketika kita punya perasaan menyukai dengan orang lain, maka kemungkinan kita untuk melakukan pengungkapan dirinya juga semakin besar. Saya lanjutkan. Nah, ini teman-teman, ada beberapa poin yang saya akan jelaskan, faktor-faktor apa saja yang dapat membantu kita untuk bisa melakukan pengungkapan diri. Yang pertama adalah besaran kelompok. Misalkan, contohnya, saya sambil kenal-kenal ya, kenalin. Mbak Angelica Mary Ivana Sirait, gitu. Misalkan Mbak Angel. Saya boleh ngomong sama Mbak Angel? Iya, boleh, Mas. Ya, Mbak Angel. Saya mau tanya, kalau misalkan Mbak Angel pengen melakukan pengungkapan diri, entah itu pengen mengutarakan gagasan, atau pengen curhat, atau pengen mengungkapkan perasaan, atau pengen menyampaikan sesuatu yang menurut Mbak Angel itu rahasia, itu lebih mudah kepada orang dengan jumlahnya sedikit, atau orang yang jumlahnya banyak? Lebih mudah untuk cerita ke orang yang jumlahnya lebih sedikit sih, Mas. Pasti. Oke, terima kasih Mbak Angel sudah ngebantu. Semakin besar jumlah kelompok, maka pasti kita punya keengganan yang lebih besar. Jadi, keinginan kita atau potensi kita untuk melakukan self-disclosure itu juga semakin kecil, ya. Jadi, itu berkebalikan dengan jumlah yang semakin kecil. Jadi, kalau semakin kecil jumlahnya, maka kita akan punya potensi untuk melakukan self-disclosure semakin besar, ya, berkebalikan. Yang kedua ada perasaan menyukai. Nah, tadi mungkin Mas Alvin sama pasangannya sayang banget sehingga dia merasa tidak punya beban untuk menyampaikan apapun, termasuk hal-hal yang sifatnya private dan rahasia. Karena ada perasaan menyukai, ada perasaan aman di sana, ada perasaan bahwa orang ini akan setidak-tidaknya tidak akan membocorkan informasi itu kepada orang lain. Nah, gitu ya. Jadi, nggak mungkin juga teman-teman dengan gamblangnya menceritakan rahasia kepada orang yang bagi kita dia tuh musuh. Itu nggak mungkin, ya.
pasti ke orang-orang yang kita dekat, yang kita sukai, yang punya sifat yang banyak kemiripan, yang sering bergaul sama kita, itu adalah orang-orang yang paling mungkin kita lakukan self disclosure. Yang ketiga adalah efek diadik, teman-teman. Efek diadik itu adalah contohnya gini. Saya lagi ngobrol sama pasangan saya, contohnya gitu. Saya lagi ngobrol sama pacar saya, kemudian dalam satu obrolan pacar saya ngomong gini, Mas, aku pengen ngomong sesuatu. Aku tuh pengen ngomong A, B, C, D, E, gitu contohnya. Nah, karena pasangan saya sudah mengungkapkan perasaannya, gitu ya, atau mengungkapkan rahasianya, maka ada efek yang terjadi dalam diri saya untuk kemudian melakukan self disclosure yang sama. Biasanya pada satu objek atau topik yang sama. Bisa jadi kita bilang, iya aku tuh sebenarnya juga nggak nyaman, gini-gini. Nah, itu adalah bentuk efek diadik. Di mana orang yang kita lakukan proses komunikasi sudah melakukan self disclosure terlebih dahulu, sehingga kita tidak punya beban untuk melakukan self disclosure dari sisinya kita. Kira-kira gitu kalau efek diadik. Kemudian ada faktor kompetensi, teman-teman. Nah, di sini Joseph DeVito melihat bahwa semakin tinggi kapasitas seseorang ya dalam hal kompetensi, dalam hal kognitif, maka semakin tinggi juga kemungkinan dia untuk melakukan self disclosure. Karena kenapa? Karena ada rasa percaya diri, ya. Semakin orang katakanlah sering membaca buku tentang keuangan, misalkan financial, misalkan kayak gitu. Dia baca buku gitu sehingga dia punya kompetensi yang cukup besar dan kapasitas untuk katakanlah berbicara di depan publik gitu ya, karena dia sudah katakanlah sudah expert gitu ya, mungkin dia diajak IG live kalau zaman sekarang ya, atau diundangkan dalam seminar-seminar. Mungkin juga karena interaksi dengan orang lain juga yang semakin tinggi, maka potensi dia untuk melakukan self disclosure juga semakin tinggi. Selain juga tadi ada perasaan percaya diri bahwa oh gue itu mau gimana pun gue akan tetap diterima kok oleh society. Karena kenapa? Karena dia merasa punya kompetensi, karena dia merasa punya kapasitas. Dia akan tetap disukai walaupun begini gitu ya. Contohnya let's say siapa nih yang lagi yang jadi idola anak muda akhir-akhir ini, Uus ya. Uus dia secara gamblang bilang, oh saya begini, saya minum alkohol, lalala segala macam, nggak ada masalah bagi dia. Karena kenapa? Karena dia merasa punya kompetensi sebagai public figure gitu ya. Dia punya platform sebagai komika gitu. Dia juga punya platform sebagai let's say pembawa acara. Dia disukai sama banyak orang sehingga dia merasa bahwa kalaupun misalkan publik tahu gue orang suka mabok, maka gue rasa publik akan fine-fine aja karena gue punya kompetensi di sini. Contohnya tuh gitu. Kemudian ada kepribadian, teman-teman. Nah, DeVito di sini ngelihat antara extrovert dan introvert. DeVito di sini melihat bahwa orang yang punya kepribadian ekstrovert itu punya kecenderungan untuk melakukan self disclosure yang lebih tinggi ketimbang orang-orang yang introvert, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah jenis kelamin. Nah, DeVito melihat juga bahwa laki-laki kecenderungannya mana? Lebih sering self disclosure atau enggak? Mungkin Mas Dan Nembesa Ginting boleh bicara sama saya? Bisa, halo? Pak. Halo, Kak. Mas Dan ya? Iya, Pak. Oke. Menurut Mas Dan, sebagai laki-laki ketimbang perempuan gitu kan, lebih sering untuk melakukan self disclosure-nya Mas Dan atau teman perempuannya? Teman perempuannya, Pak. Ya, saya yakin sebagian besar laki-laki sepakat dengan Mas Dan ya. Begitu juga dengan Joseph DeVito. DeVito melihat bahwa laki-laki kecenderungannya untuk melakukan self disclosure itu lebih rendah daripada perempuan. Lanjutkan. Oke. Nah, teman-teman, karena tadi DeVito menuntun kita untuk melakukan self disclosure supaya apa? Supaya semakin lebar ya area terbuka di sini di Jendela Jauh hari ini.
Karena Devi itu melihat banyak sekali manfaat pengungkapan diri atau self-disclosure tadi. Yang pertama adalah pengenalan diri. Tentu ya, karena semakin kita melakukan self-disclosure, pasti terlebih dahulu kita mengenal diri kita sendiri. Gitu. Kita pasti punya analisis terhadap diri kita sendiri. Contohnya gini, teman-teman pasti kan kalau sebelum ikut kepanitiaan, ketika lagi oprek, disuruh bikin analisis SWOT, biasanya kayak gitu ya, saya lihat sering di BEM. Ada strength, ada weakness, kemudian ada opportunities, dan juga ada threats gitu ya. Nah, itu adalah salah satu tools kita untuk bisa melakukan analisis atau pengenalan diri kita. Kita tahu di mana strength-nya kita, di mana weakness-nya kita. Nah, semakin kita melakukan pengungkapan diri kepada orang lain, maka semakin banyak proses validasi kita terhadap apapun yang ada di dalam hati dan kepala kita. Contohnya gini, ada misalkan Mbak Clementine Teresia Scania Pasaribu, katakanlah gitu. Mbak Tere, betul Tere panggilannya? Clementine, Kak. Clementine, wah nama kita sama ya. Nah, katakanlah Clementine. Clementine habis diputusin sama pacarnya, katakanlah gitu. Dia sedih banget. Akhirnya dia ngerasa bahwa, oh I need to find someone to talk. Akhirnya dia carilah teman baiknya gitu. Ketemulah sama teman baiknya. Katakanlah Mbak Anggita Masmur Afrida Siregar. Halo Mbak. Iya, Kak. Nah, Mbak, siapa panggilannya? Mbak Anggit? Gita, Kak. Oh, Mbak Gita. Nah, Mbak Clementine tadi cerita sama Mbak Gita, iya nih gue baru diputusin, gue sedih banget, lalala segala macam. Nah, dalam proses dia tadi ingin cerita kepada Mbak Gita, pasti Mbak Clementine itu melakukan sebuah komunikasi intrapersonal dengan dirinya sendiri, gitu ya. Bener nggak sih gue ngerasa kayak gini? Is that true? Kalau emang pasangannya dia atau mantannya itu melakukan sesuatu yang jahat banget, dia pasti melakukan validasi-validasi itu, ya. Iya nih, mantan gue tuh jahat banget. Iya nih, gue sekarang lagi sedih banget. Itu adalah proses validasi terhadap apa yang ada di dalam perasaan dan pikirannya Mbak Clementine. Nah, semakin sering kita melakukan validasi-validasi tadi, semakin sering kita melakukan verifikasi terhadap apa yang kita rasakan, maka kita semakin mengenali diri kita sendiri. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau kita dihadapkan pada situasi yang sama, maka kita sudah tahu best practice yang harus kita lakukan itu apa. Gitu. Kita tidak jatuh lagi pada kesalahan atau kekeliruan yang sama. Karena kita sudah tahu apa yang terbaik dari diri kita dalam satu masalah tertentu. Yang kedua adalah penerimaan diri. Nah, di sini ada nggak teman-teman yang sering banget ngerasa insecure? Ada nggak? Ada yang berkenan untuk cerita? Bukan tentang insecure-nya, nanti akan saya tanya sesuatu yang teman-teman nggak perlu membongkar rahasianya. Ada nggak di sini yang sering banget ngerasa, aduh gue feeling insecure nih? Gitu. Ada? Ada, Mas. Ada. Siapa nih? Saya boleh deh. Siapa, Mas, namanya? Maaf. Lintang Lazuardi. Oh, Mas Lintang. Oke. Mas Lintang mungkin usia sekarang berapa, Mas? 20 tahun? Iya, baru ulang tahun, Mas. Oke, oh, happy birthday. Terima kasih. Selamat ulang tahun ya, Mas. Semoga sehat selalu. Semoga dibahagiakan terus. Amin. Amin. Masnya juga sehat terus. Untuk Mas Lintang, memasuki umur 20 mungkin sudah dekat dengan eranya what people say quarter life crisis, ya kan? Itu adalah krisis yang terjadi pada banyak sekali manusia, termasuk saya saat itu. Saya sudah melewati umur 25 tahun. Dan saya pun masih somehow masih ngerasakan hal yang sama gitu ya. Pasti kita hidup itu berdampingan dengan perasaan tidak aman, itu pasti. Karena ada proses pembandingan sosial yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ketika Mas Lintang merasa feeling insecure terhadap anything yang dirasakan, pernah nggak Mas ngerasain sesuatu yang sebenarnya itu bagi orang itu nonsense? Pernah? Pernah, Mas. Nah, pernah melakukan pengungkapan diri atau bercerita tentang insecurity-nya?
dengan orang? Pernah juga. Boleh tahu nggak tanggapan orang itu apa? Ya nolak kekurangan, nolak insecurity saya, Mas. Iya. Kayak kamu cuma mikirin kelebihan, overthinking apa gitu loh. Oke. Itu gitu ya, Mas ya? Iya. Well, jadi Laki-laki kalau nggak boleh, Mas. gimana? Sorry? Kalau laki-laki nggak boleh terlalu insecure, Mas. Oh ya, saya sepakat. Nah, Mas Lintang ketemu sama orang yang tepat. Dalam arti apa? Kadangkala, teman-teman, apa yang kita rasakan atau apa yang kita khawatirkan, semua itu tidak terjadi. Semua sebetulnya, apa yang kita khawatirkan itu sebetulnya belum tentu sesuai dengan apa yang sebetulnya selama ini ada dalam pergumulan hati kita. Gitu ya. Contoh. Saya dulu pernah ngerasa bahwa I have nothing di umur 23 something, 23 24 tahun. Saya pernah merasa bahwa oh teman-teman saya udah begini dan pasti perasaan itu sudah mulai masuk ke usia teman-teman. Suatu ketika saya cerita sama pacar saya. Ya nih aku ngerasa kayak kok bisa ya si ini tuh gini. Ini loh keren banget gini. Sedangkan aku masih kayak gini aja. Nah, dalam proses komunikasi tersebut, pasangan saya waktu itu menjelaskan bahwa it's fine kok merasa kayak gitu. Nggak ada masalah ngerasa kayak gitu. Apa yang kamu rasain, itu juga aku rasain. Dan banyak orang di sekitar kita juga merasakan hal yang sama. Bandingkan berapa banyak orang yang tadi kamu kagumin, dibandingkan sama lingkungan sosial kita dipenuhin sama berapa ribu orang. Ada orang yang IP-nya 4, mungkin kita kagumin, kok bisa ya dia IP-nya 4? Tetapi, satu stan yang IP-nya 4 tuh berapa? Dibandingin sama berapa orang yang insecure karena IP-nya 4. Gitu. Somehow, apa yang kita takutkan, apa yang kita risaukan, sebetulnya bisa jadi kemungkinan besarnya malah tidak terjadi. Gitu ya. Kalau teman-teman baca bukunya Henry Manimpiring ya, ada yang baca bukunya Filosofi Teras? Ada yang baca buku Filosofi Terasnya Henry Manimpiring? Nggak ada. Nah, di situ si Henry menjelaskan, dia itu adalah penulis Stoa ya. Stoik itu punya salah satu pandangan filosofis yang dicetuskan oleh Marcus Aurelius gitu ya. Itu menjadi salah satu way of life-nya saya gitu, Stoik. Nah, Henry Manimpiring di bukunya tadi Filosofi Teras menjelaskan bahwa lebih dari 90% apa yang kita takutkan, it actually never happen. Jadi, kalau misalkan kita melakukan pengungkapan diri, gue takut banget nih, nanti masa depan gue nggak baik, contohnya gitu, kepada teman kita. Nah, nanti teman kita juga, ketika temannya itu tepat, dia akan menerima perasaannya kita, dan akan merangkul kita. That's fine, lo punya perasaan yang kayak gitu. Gue juga kok, teman-teman gue juga, ya udah yuk kita sekarang mulai begini. Nah, proses pengungkapan diri yang tepat ya, dengan orang yang tepat, akan mengakibatkan penerimaan diri kita juga semakin lebih baik. Bahwa it's fine kalau gue begini, gitu. Ya. Kemudian, yang ketiga adanya efisiensi komunikasi. Karena kenapa? Karena semakin sering kita melakukan pengungkapan diri, kita akan semakin dekat sehingga komunikasi kita dengan orang yang kita anggap dekat itu juga akan semakin efisien. Pernah nggak punya teman yang kalian itu nggak perlu ngomong dengan bahasa tubuh aja, kalian udah tahu teman kalian tuh punya pikiran apa? Ya kan? Apalagi kalau misalkan laki-laki, teman-teman laki-laki yang sering main futsal gitu ya, atau main bola. Sama teman-temannya yang mungkin satu tim udah begitu lama gitu ya, kita udah tahu pergerakan dia tuh mau kemana gitu ya. Ketika misalkan kita mau melakukan shot over, kita udah ngerti gitu akan melakukan umpan lambungnya tuh ke arah mana, karena kita udah ngerti pergerakan dia tuh kemana. Nah, itu salah satu bentuk ketika memang komunikasi itu dilangsungkan secara efektif ketika memang kita sudah dekat sama orang itu. Gitu ya.
Dan yang terakhir, tentu saja semakin sering kita melakukan pengungkapan, semakin dekat kita, maka hubungan kita dengan orang tersebut akan semakin dalam. Gitu ya. Nggak mungkin ketika kita nggak pernah ngobrol berdua, kita nggak pernah menceritakan rahasianya kita nggak pernah menceritakan tentang what we actually feel about something kepada orang-orang itu, terus kemudian orang itu menjadi dekat sama kita, itu tidak mungkin. Ya. Tetapi Dev itu juga memberikan alert nih kepada kita bahwa sebetulnya pengungkapan diri itu baik. Pengungkapan diri itu banyak fungsinya, tetapi hati-hati juga. Jangan sampai salah melakukan pengungkapan diri. Poin pertama, dia point out bahwa pengungkapan diri itu bisa berakibat pada penolakan pribadi dan sosial. Itu terjadi ketika misalkan kita melakukan pengungkapan diri kepada orang yang tidak tepat. Contohnya gini. Ini contoh aja ya. Saya tiba-tiba bilang sama kalian bahwa, ya teman-teman, saya pengen mau ngomong sesuatu bahwa sebenarnya saya pakai narkoba. Itu contoh ya. Itu kan adalah pengungkapan diri yang tidak tepat. Bukan berarti kejujuran itu tidak tepat ya, tetapi dari sisi komunikator, itu adalah proses pengungkapan diri yang tidak tepat. Karena punya implikasi pada penolakan secara pribadi ke kalian gitu ya, secara individual, maupun ada juga penolakan secara sosial. Karena actually apa yang ada di dalam diri kita itu bertentangan katakanlah dengan norma masyarakat. Gitu, ya. Nah, kalau misalkan penolakan ini terjadi pada katakanlah lingkungan kerja, maka pengungkapan ini bisa jadi juga berakibat lebih parah lagi. Tidak hanya terkait masalah kehidupan sosial, tetapi juga ada kerugian material. Contoh, misalkan kalian tiba-tiba memblow up ini ke lembaga. Pak, ini Mas Clemens kemarin cerita kalau dia tuh pakai sabu, katakanlah gitu kan. Maka saya bisa dipecat. Saya punya kerugian material ketika saya tidak punya pemasukan lagi karena saya tidak bekerja. Gitu. Nah, ketika si A menolak, si B menolak, si C menolak, lingkungan pekerjaan menolak, lingkungan pertemanan menolak, kemudian perasaan tidak diinginkan atau perasaan ditolak tadi secara akumulatif itu membuat kita memiliki kepayahan atau kesulitan dalam hal intrapribadi. Ya, kita merasa bahwa diri kita itu tidak berguna. Kita merasa bahwa kita itu unwanted. Gue merasa feeling unwanted. Gue merasa bahwa gue tidak ada fungsinya hidup di dunia ini, gitu ya. Jadi hati-hati juga. Nah, pengungkapan diri ini sebetulnya gini teman-teman. Kalau bahasa sederhananya itu curhat ya. Curhat itu adalah salah satu bentuk pengungkapan diri. Saya yakin teman-teman pasti punya teman curhat, baik laki-laki, perempuan, mau laki-lakinya sependiam apapun ya, segarang apapun, dia pasti punya teman curhat. At least bro-bronya ngopi atau main futsal, pasti ada. Nah, jadi kita perlu tahu juga siapa diri kita, siapa orang yang kita ajak bicara, orang yang kita ungkapkan tentang self-disclosure-nya kita, dan bagaimana lingkungan kita saat itu. Gitu ya. Jadi perlu untuk bisa diperhatikan. Untuk terkait dengan pengungkapan diri sudah selesai. Saya akan mengundang teman-teman di sini untuk cerita. Tadi sudah saya berikan pretest ya terkait dengan tes personality. Jadi tes personality yang saya kasih, mungkin saya yakin sebagian teman sudah pernah melakukan itu. Saya sangat yakin. Tetapi mungkin sebagian teman-teman merasa, apaan sih ini tes kok tesnya casual, atau tes-tes kayak kuis-kuis yang sering terjadi, yang sering berseliweran di Twitter misalnya gitu. Nah, teman-teman, saya pengen kasih tahu bahwa tes 16 personalities ini itu adalah tes kepribadian yang betul-betul secara akademis dikeluarkan oleh Myers dan Briggs ya. Jadi Myers dan Briggs ini adalah dua orang ahli psikologi ya. Beliau berdua itu adalah psikolog yang mengkelompokkan manusia ke dalam 16 dimensi-dimensi gitu ya. Nah, di sini saya akan berikan kesempatan kepada dua orang anggota kelas untuk bisa melakukan pengungkapan diri. Nggak perlu tentang curhatnya, tetapi tadi ketika teman-teman ikut pretest, hasilnya apa, dan kira-kira sesuai nggak dengan personality atau kepribadian yang memang actually ada gitu di diri teman-teman.
Yang pertama saya akan minta Mas Muhammad Rizal Wahyudi untuk cerita. Silakan, Mas. Baik, Pak. Ini yang dibaca yang persentasenya itu, Pak. Enggak, saya nggak minta Mas untuk bisa baca, tapi saya minta Mas untuk cerita. Tadi Mas sudah mendapatkan hasilnya, mungkin persentasenya juga nanti bisa dikaitkan, boleh, tetapi nggak perlu dibacakan juga. Oh, Apa ya. yang sesuai atau yang tidak, ya monggo Mas. Yang sesuai di ini, Pak, di pikirannya sesuai ekstrovert. Kemudian kalau di energinya itu saya itu orangnya lebih ke realistik, itu juga benar. Terus dari sifat itu lebih kalau saya pribadi kayaknya saya lebih ke emosional, tapi di sini lebih ke rasional. Kadang saya lebih sering ke emosional kadang. Terus di taktik itu saya lebih ke perencanaan, itu udah benar, sama di identitas itu saya lebih ke tegas, itu juga udah benar, Pak. Jadi menurut saya yang kurang cuma di sifat, karena kadang saya sering kebawa emosi. Oke, siap. Terima kasih Mas Muhammad Rizal Wahyudi. Sama-sama, Mas. Jadi kalau Mas Rizal ini kalau lagi traveling gitu ya, boleh cerita Mas mungkin pernah traveling kemana? Banyak sih, Mas. Kemana ya? Misalnya kayak ke Bromo deh. Oke, ke Bromo. Berarti Mas Rizal adalah tipe orang yang betul-betul membuat itinerary selengkap mungkin gitu ya, dan sebisa mungkin untuk bisa mematuhi jadwal gitu ya? Iya. Oke, siap. Sangat berkebalikan sama saya ya. Oke, terima kasih Mas Rizal. Saya akan berikan kesempatan sekarang kepada Mbak Tasya Musayadah. Boleh Mbak Tasya untuk bisa di-share apa yang tadi didapatkan dan sesuai atau enggak dengan kepribadiannya Mbak Tasya? Halo Mas, bisa terdengar suaranya? Iya, silakan Mbak. Betul, bisa terdengar. Tadi silakan. Saya ini dapetnya tuh yang ENFP. Ya, apa itu Mbak, dan indikatornya seperti apa? Apakah sesuai dengan Mbak atau enggak? Supaya teman-temannya juga tahu gitu. Oh, Mbak Tasya ternyata orangnya ekstrovert gitu. Nah, mungkin teman-teman ekstrovert yang lain nanti kalau misalkan lagi pengen cari teman ngobrol, bisa nih sama Mbak Tasya. Silakan Mbak. Kalau di sini, kalau di pikirannya saya ekstrovert. Padahal gini Mas, saya tuh orangnya kalau misal bisa ekstrovert sama orang-orang yang benar deket sama saya gitu. Jadi kalau misal emang orang itu udah deket sama saya atau klop sama saya, itu saya bisa ceritain apa aja gitu ke dia. Tapi kalau misal emang saya berpendapat kalau dia itu nggak sepandangan sama saya, maksudnya pandangan tuh kayak beda gitu, misalkan beda aja gitu pandangannya, itu saya bener-bener introvert gitu sama dia Mas. Saya extrovert cuma ke orang-orang tertentu aja. Oke, siap. Terima kasih Mbak Tasya. Sebelum mungkin dilanjutkan, ada yang saya perlu luruskan di sini ya, bahwa extrovert dan introvert itu bukan kepribadian terkait dengan segamblang apa saya untuk bisa berhubungan atau menjalin relasi dengan orang ya. Jadi extrovert dan extrovert itu adalah ketika Mbak Tasya lagi lelah gitu ya, lagi suntuk, lagi banyak pikiran, lagi butuh recharge, Mbak Tasya itu feel recharge ketika ketemu sama orang. Nah, itu adalah tipe orang ekstrovert gitu. Jadi dia lebih bukan orang yang banyak omong itu artinya selalu ekstrovert, enggak gitu. Saya suka ngomong tapi actually saya introvert. Ketika saya punya masalah segala macam, saya lebih sering untuk jalan sendirian pakai headset keliling Bintaro Plaza, bukan di mall ya, saya sering jalan di pedestriannya cuma buat keliling doang sampai ke Pondok Ranji, makan mie ayam, habis itu pulang lagi ke kosan. Ketika saya lagi banyak masalah, yang akan saya lakukan itu. Tetapi bagi teman-teman saya extrovert, ketika dia lagi banyak masalah, dia cenderung untuk ketemu sama orang. Dia kecenderungannya untuk, nah, ceritanya ada di situ, tetapi actually extrovert itu bukan masalah ceritanya, tetapi dia ketemu sama orang, dia feel recharge ketika dia ketemu sama teman-teman baiknya. Dia lebih ngerasa ketika dia punya masalah, dia butuh untuk ketawa sama teman-temannya. Itu adalah extrovertnya. Jadi mungkin itu Mbak Tasya yang perlu saya sedikit luruskan. Lanjutkan Mbak Tasya, silakan.
Oh ya, berarti Mas, kalau diambil contoh dari Mas tadi, saya tergolong ke introvert karena kalau semisal saya lagi ada masalah, saya juga kalau di Bintaro kayak gitu, saya biasanya naik KRL, nggak ada arah tujuan, tapi emang cuma buat nge-refresh pikiran aja gitu. Ya, Boleh tahu Mas, jauh apa paling jauh, saya penasaran nih. Pernah mungkin sampai ke Parung Panjang atau sampai ke Maja? Saya pernah sampai ke Depok. Bener Pak. Soalnya saya sampai kayak pusing banget gitu sama masalah perkuliahan, terus pengen nge-refresh pikiran aja gitu. Saya nggak tahu arah tujuan, ngikutin arah KRL aja gitu, maksudnya kayak ngelihat lingkungan sekitar gitu, tanpa ngobrol, cuma dengerin headset doang. Tapi itu udah bisa nenangin pikiran gitu. Oke. Ada di sini yang punya hobi yang sama, ini unik juga ya. Kalau saya mungkin pendekatannya sama, tapi nggak sampai naik KRL sampai ke Depok juga ya. Tapi saya punya teman yang kayak gitu, teman saya dari tingkat 1 dulu saya di STAN, sampai sekarang teman dekat, dia sering nggak di rumah gitu, karena ketika dia punya masalah, dia juga naik KRL, tapi dia seringnya ke Bogor. Gitu ya, jadi dia sering banget ke Bogor, ke Taman Botanical Garden ya, kebun raya gitu, ya cuma buat merasa recharge aja ketika dia lagi punya masalah di situ. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Menarik sekali ini self disclosure-nya. Oh ya, terus untuk yang energinya. Lanjutkan Mbak, boleh. Ini saya lebih ke visioner. Terus buat yang sifatnya, bener sih, ini lebih ke emosional. Karena, ya gitu deh pokoknya Mas. Nah, terus yang taktiknya improvisasi. Dan ini benar sesuai, ya. Dan kalau buat identitasnya diwaspada. Dibanding ya. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Sama-sama. Baik. Improvisasi itu sama seperti saya dan juga mungkin sebagian teman-teman di sini ya. Saya punya hobi itu jalan-jalan, tapi saya selalu menolak diri saya itu traveler karena somewhat traveler itu kayak satu kata sandang yang bagi orang-orang yang jalan ke satu tempat itu for the sake of foto-foto dan masukin foto ke Instagram gitu ya. Bagi saya jalan-jalan ke sebuah tempat adalah bagaimana kita bisa menyatu dengan satu kondisi yang totally asing buat diri kita, dan itulah menurut saya esensi dari kata jalan-jalan gitu. Mungkin kayak tadi Mbak Tasya nggak pernah ke Depok dan pertama kali ke Depok ngelihat lingkungannya kayak gini, dan feeling strange ya, merasa aneh, merasa kita perlu untuk kenalan sama lingkungan ini. Kita melihat budaya orang yang berbeda. Bagi saya itu adalah definisi dari jalan-jalan. Mungkin teman-teman yang lain punya definisi yang berbeda. Nah, itulah kenapa ketika saya jalan-jalan, saya selalu melakukan improvisasi. Jadi kalau misalkan saya ke dalam satu daerah gitu, misalkan saya ke Bali, misalkan saya terakhir ke Bali 2 tahun lalu sama teman-teman gitu ya, walaupun saya ke sana tuh berempat, tetapi dalam 6 hari saya di sana, saya selalu memastikan ada 1 hari saya untuk solo traveling. Saya nggak bareng sama teman-teman saya, tapi saya harus jalan sendiri. Getting lost somewhat itu menyenangkan dan menenangkan gitu. Jadi kayak perasaan kita kesasar gitu ya, perasaan kita nggak kenal sama lingkungan ini apa, perasaan kita takut ngelihat Gmaps, somewhat itu bagi saya esensi dari jalan-jalan adalah itu. Bagaimana kita bisa bersatu dengan kondisi yang totally different dengan lingkungan keseharian kita. Oke, nggak penting ya, saya malah self-disclosure. Baik, teman-teman, tadi sudah dijelaskan terkait dengan pengungkapan diri. Kita akan masuk ke dalam pokok bahasan berikutnya. Mungkin ini akan secara sekilas aja, karena dari dosen koordinatornya lebih pengen menekankan pada poin yang pertama, yaitu self-disclosure ya. Yang kedua adalah tahapan komunikasi intrapersonal. Di sini penekanan Devito lebih banyak kepada persepsi, tetapi saya lebih condong mengambil dari buku lain ya. Kalau Devito di sini melihat bahwa komunikasi intrapersonal itu bertumpunya pada persepsi, gitu ya. Bagaimana proses decodingnya kita dan encodingnya kita itu berasal dari persepsi. Kira-kira Devito itu seperti itu. Nah, tetapi saya pengen mengenalkan juga satu tahapan komunikasi intrapersonal yang bagi saya lebih make sense. Akan saya jelaskan ke teman-teman ini ya. Yang pertama itu dimulai dari sensasi.
gitu. Contohnya tuh gini. Ketua kelas di sini tadi Mas Alvin ya? Saya, Mas. Mas Alvin ya? Oke. Mas Lintang, Alvin, Lintang. oh sorry, Mas Lintang, maaf, Mas Lintang. Mas Lintang, kemarin dipilihnya aklamasi atau mengajukan diri atau seperti apa? Ditunjuk, Mas. Oke, dikorbankan berarti ya. Nah, Ya. ini adalah salah satu contoh yang tepat untuk bisa menggambarkan tahapan komunikasi intrapersonal. Nah, teman-teman, ketika pertama kali ketemu di kelas ya, katakanlah mungkin sebagian sudah kenal sama Mas Lintang, tetapi saya yakin sebagian juga pasti belum pernah atau bahkan belum pernah sama sekali merasa punya hubungan apapun dengan Mas Lintang. Nah, ketika pertama kali teman-teman ketemu gitu ya, kalau misalkan offline di kelas atau ini melalui Zoom, pasti teman-teman punya semacam first impression ya. Kata orang, you don't have the second chance for first impression. Kalian tidak punya kesempatan kedua untuk first impression. That is true. Itu betul ya. Nah, first impresi pertama yang kalian dapatkan dari Mas Lintang mungkin pertama dari visual. Kalian melihat Mas Lintang gitu. Katakanlah Mas Torik dan katakanlah Mbak Sarah ya, melihat Mas Lintang. Oh, mungkin bagi Mas Torik dan Sarah, Mas Lintang itu secara fisik, secara visual, orangnya kayaknya tegas. Secara visual, secara appearance, secara look, kayaknya orangnya punya jiwa leadership. Atau teman-teman juga tidak melihat secara visual, mungkin mendengar dari tonasi suara, kemudian cara bicara, kemudian pilihan kata-kata, secara sensasi yang diserap ya, yang dicerap melalui panca inderanya teman-teman, dalam hal ini adalah telinga, bisa jadi teman-teman merasa bahwa Mas Lintang ini kayaknya dia tegas deh, karena suaranya berat gitu. Atau teman-teman juga mungkin pernah mendengar dari teman yang lain, oh Mas Lintang ini orangnya bisa mengambil keputusan. Nah itu kan ada panca indera yang bekerja di sana, ya. Dari mungkin secara visual, mungkin teman-teman bisa mendengar, atau mungkin teman-teman membaca gitu ya tulisannya Mas Lintang. Nah, sensasi itu adalah proses yang terjadi ketika teman-teman menggunakan panca inderanya untuk mengenali sebuah objek. Dalam hal ini Mas Lintang, ya. Nah, sensasi ini kemudian masuk menjadi sebuah persepsi, ya. Tadi suaranya berat itu adalah sensasi, ya. Suaranya berat, maka kayaknya orangnya ini tegas, itu adalah persepsi. Ya. Sensasinya suara berat. Wah, suaranya berat nih. Persepsinya dia punya jiwa leadership atau dia tegas. Nah, kemudian persepsi yang tadi timbul itu dimasukkan ke dalam kepala teman-teman sebagai sebuah memori. Ya, memori itu adalah sistem yang terstruktur yang merekam fakta tentang dunia. Dunia ini bukan global secara fisik ya. Dunia itu adalah realitanya teman-teman, ya. Bahwa oh, Lintang suaranya berat dan bisa jadi kayaknya orangnya tegas. Tersimpan di dalam memori. Suatu ketika ada pemilihan ketua kelas. Ayo di sini menurut kalian siapa yang pantas untuk menjadi ketua kelas? Ada proses berpikir di sana. Ada proses untuk mengolah dan memanipulasi informasi yang ada di dalam memorinya. Memorinya di-recall lagi. Oke, kayaknya dari Mas Fikar, Mas Torik, ada Mas Lintang. Siapa ya yang kayaknya persepsinya cocok dengan idealnya seorang pemimpin di kelas itu seperti apa? Ya, ada proses mengolah informasi di situ. Dalam hal apa? Untuk bisa memberikan respon. Nah, misalkan Sarah bilang, aku angkat tangan dong, aku pengen milih Lintang. Itu adalah respon yang diberikan oleh Sarah. Dari mana? Ya dari proses tadi. Dari mulai sensasi, kemudian ada persepsi, kemudian ada memori, dan akhirnya berpikir dan memberikan respon. Itu adalah tahapan komunikasi intrapersonal. Apakah secara konteks ini hanya terjadi pada diri sendiri? Enggak juga, ya. Ini tidak bisa disamakan dengan konsep intrapersonal ketika katakanlah teman-teman lagi bergumam. Ya, pernah kan pasti teman-teman bergumam gitu kayak,
Aduh, orang ini ngeselin banget sih. Itu kan ada di dalam hati. Itu intrapersonal juga, tetapi secara konsep berbeda. Kalau prosesnya ini adalah komunikasi semut. Tadi pemilihan ketua kelas, komunikasi konteksnya small group. Tetapi dari proses komunikasi tadi ada part atau bagian yang terjadi hanya di dalam dirinya sendiri. Itu adalah bisa disebut juga komunikasi intrapersonal. Ya, makanya ada dua cara teman-teman yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Ada pandangan bahwa komunikasi intrapersonal itu memang cara kita untuk ngobrol sama diri sendiri, misalkan kita berkontemplasi, kita bersyukur, kita bergumam gitu ya, bisa. Atau yang kedua ini, komunikasinya konteksnya sama orang lain, tetapi ada bagian dari diri kita untuk bisa memberikan respons, itu juga masuk ke dalam konsep komunikasi intrapersonal. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mudah-mudahan jelas ya. Selanjutkan. Persepsi adalah proses kesadaran yang dimiliki oleh seseorang mengenai sebuah objek atau kejadian, khususnya terhadap orang lain yang dirasakan melalui panca indera. Ya, berarti ini adalah sebuah konsep atau definisi persepsi yang saya sarikan dari proses yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi persepsi itu simpelnya adalah personal judgment. Ya, kamu sadar dengan Lintang, ya. Kamu sadar ada orang namanya Lintang di kelasku. Aku sadar Lintang tuh suaranya berat, dan aku sadar kayaknya dengan suaranya berat, maka kayaknya orangnya tegas. Itu contoh adalah persepsi, ya. Nah, teman-teman, di dalam proses komunikasi intrapersonal, membentuk persepsi itu ada juga hal-hal yang sifatnya psikologis yang bisa mempengaruhi kita terkait dengan pembentukan persepsi. Di dalam bukunya De Vito itu ada beberapa, tetapi di sini saya ambil 4 saja. Selebihnya teman-teman baca sendiri, ya. Yang pertama adalah ada teori kepribadian implisit. Ya, ini saya berikan contoh nih. Teori kepribadian implisit itu adalah bagaimana kita bisa melihat serangkaian sifat itu sebagai satu hal yang sifatnya itu selalu kongruen atau selaras gitu. Contohnya gini. Sule adalah pelawak yang lucu, murah senyum, dan kira-kira apa? Saya coba ngobrol dong sama Mas Zaki Zulkarnain. Mas Zaki? Ya, Mas. Ya, Mas. Nah, kira-kira Mas Zaki kalau misalkan ada kalimat ini, Sule adalah pelawak yang lucu, murah senyum, dan kira-kira apa Mas Zaki? Ramah, Mas. Nah, oke, makasih Mas Zaki. Itu adalah contoh teori kepribadian implisit, bahwa kita kecenderungannya melihat segala sesuatu atau rangkaian sifat itu sifatnya kongruen atau selaras, ya. Kayaknya Sule ini kalau di TV orangnya lucu. Dia juga murah senyum sama ininya, sama bintang tamunya. Kayaknya dia ramah deh. Nah, itu membentuk sebuah persepsi kita. Padahal kita nggak pernah actually meeting in person sama si Sule. Bisa jadi orangnya galak gitu ya. Mungkin teman-teman kemarin sebagian terpapar informasi terkait dengan thread di Twitter ya, yang salah satunya menyebut nama Sule, yang bongkar-bongkar sifat artis di TV. Ada yang terpapar informasi itu? Ada nggak? Ada ya, someone di timeline saya gitu, yang saya follow itu tiba-tiba retweet hal itu, dan saya juga terpapar informasi itu, dan akhirnya saya kepo juga itu dengan thread itu. Oke, nggak penting. Nah, itu adalah contoh dari teori kepribadian implisit. Kita melihat segala sesuatu itu cenderung kongruen, padahal belum tentu. Ya. Yang kedua adalah stereotype. Stereotype itu adalah personal judgment kita terhadap sebuah kelompok. Ya, stereotype itu bisa juga sebetulnya ke pribadi, tapi biasanya pribadi itu lebih kepada orang yang sudah sangat terkenal. Kalau misalkan enggak, biasanya stereotip itu mengikatnya pada sebuah kelompok. Contohnya gini, sering nggak teman-teman ketika di rumah, aduh enak loh, mahasiswa STAN. Pernah? Sering. Lu mah enak, mahasiswa STAN tuh gini. Stereotip, ya. Bahwa anak STAN itu enak, kuliahnya gratis, ya. Enak katanya
ceweknya cantik-cantik, cowoknya ganteng-ganteng, katanya temennya seluruh Indonesia, nanti lulus akan langsung dapat kerja, nanti lulus jadi pegawai pajak, duitnya banyak. Itu stereotip, ya. Bagaimana personal judgment itu bekerja dalam hal penilaian kita terhadap orang kelompok yang lain, ya. Contohnya gini, yang lagi happening sekarang, kita nggak bicara politik praktis ya. Kemarin lagi ada satu tagar yang lagi trending, RUU Cipta Kerja. Ada yang mengikuti? Itu kan ada stereotip terkait masalah terkait kelompok anggota DPR. Kita semua pasti punya stereotip yang sama. Apalagi dengan RUU Cipta Kerja. Tapi somehow kita sebagai bagian dari pemerintah tidak boleh ya menyuarakan itu. Tapi ada personal judgment kita terhadap anggota DPR. Itu namanya stereotip. Kemudian ada juga namanya efek primary dan resensi. Nah, saya di sini pengen ngobrol dong sama Mas Muhammad Gusti Haki Ramdana Naiborhu. Iya, Mas. Ini siapa nih, Mas Gusti ya? Dana, Mas. Mas Dana, thank you, Mas Dana. Saya pengen tanya, ketika saya membacakan ini atau Mas Dana baca, mahasiswa STAN itu pinter, rajin belajar, punya banyak bakat, tapi individualis. Kesan Mas setelah membaca atau mendengar itu apa? Lebih dekat ke individualisnya, negatifnya, atau positif-positifnya? Yang lebih membekas. Positifnya ya? Iya. Nah, berarti Mas Dana itu kena efek primary. Ya, primary itu ini adalah terkait dengan runutan, teman-teman. Primary itu kalau kita lebih merespon pada rentetan yang adanya di depan. Contohnya, gila ya mahasiswa STAN tuh udah pinter, rajin belajar, punya banyak bakat, ya tapi individual gitu. Tapi banyak yang masuk ke kita secara positif. Tapi ada nggak dari teman-teman di sini yang lebih cenderung penekanan yang didapetin, ya decodingnya tuh lebih banyak ke individualisnya? Ada? Ada di sini? Ada. Pasti ada. Pasti ada. Efek itu bisa berbeda antara orang satu dengan orang lain. Ya, orang yang ngelihat ini sebagai satu hal yang resensi gitu, ya percuma lo mau pintar, mau rajin belajar, punya banyak bakat, tapi lo individualis. Nah, gitu. Itu adalah efek yang bisa terjadi berbeda antara satu orang dengan orang lain. Yang mengakibatkan apa? Persepsi antara orang A bahwa anak STAN itu positif, orang B ngelihatnya persepsinya negatif anak STAN gitu. Yang terakhir, adanya ramalan yang terpenuhi, teman-teman. Ramalan yang terpenuhi sendiri itu maksudnya gini, kelas komunikasi publik akan menyenangkan. Itu adalah premis yang saya utarakan di depan, gitu ya. Nah, ketika premis itu saya ulang terus, bisa jadi itu menjadi satu informasi yang ada di bawah alam sadarnya teman-teman, bahwa kelas komunikasi itu must be menyenangkan, gitu kan. Enak nih masuk komunikasi publik, udah nggak sabar kuliahnya lala segala macam. Atau bisa juga gini, mungkin saya yakin teman-teman pernah dengar gini, lu dapat dosen itu ya, dosen itu kan killer, kelasnya horor. Nah, ketika kita udah terpapar informasi bahwa dosen itu killer, ya, kelasnya horor, kita sudah meramalkan, oh ini akan jadi kelas yang menakutkan, kelasnya akan horor, kelasnya akan kaku, kelasnya akan tidak menyenangkan, gitu ya. Padahal sebetulnya belum tentu. Pengalamannya orang satu dengan orang lainnya kan bisa jadi berbeda, gitu kan? Bisa jadi dosennya menyenangkan, bisa jadi dosennya pinter banget, bisa jadi dosennya suka ngelawak, yang bikin teman-teman betah di kelas itu. Tetapi karena memang sudah ada informasi yang masuk sebelumnya melalui sensasi dari telinga ya, atau membaca via chat, akhirnya teman-teman punya persepsi sendiri bahwa dosen ini nggak asik dan kelasnya akan horor, gitu kan? Teman-teman akan merasa horor ya kelasnya. Padahal sebetulnya enggak juga. Tapi persepsinya udah kadung ada di situ. Nah, jadi proses psikologis ini sangat bisa berpengaruh terhadap persepsi, teman-teman. So, hati-hati, kita perlu untuk juga thinking clearly ya, melihat segala sesuatu itu dengan jernih. Saya lanjutkan. Nah, ini yang terakhir, teman-teman, mendengarkan secara efektif, tapi sebelum itu saya akan mengisi portal dulu ya.
Bentar, teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Ini nggak lama kok. Yang terakhir, teman-teman, ada poin yang ketiga, subbab ketiga yang ingin saya jelaskan adalah mendengarkan secara efektif ya. Subbabnya sih namanya mendengarkan, tapi dari sekian banyak materi yang membuat jemu itu, saya akan menyampaikan ini. Devito mengusulkan ada 3 cara ya, bagaimana kita sebagai pendengar itu bisa melakukan proses mendengarkan secara efektif gitu ya. Yang pertama, mendengarkan secara partisipatif dan pasif. Mohon maaf teman-teman, ini saya salah ya. Partisipatif dan pasif. Nah, mendengarkan secara partisipatif itu maksudnya apa? Contohnya gini. Ada orang yang pengen curhat ke kalian gitu, tetapi kaliannya malah sibuk sama handphone gitu. Dongkol nggak kira-kira? Kesel nggak? Gitu kan? Kita pasti ngerasa kesel karena kenapa? Lawan bicara kita itu dia tidak melakukan partisipasi dalam proses komunikasi ini, gitu ya. Dia secara fisik ada, tetapi secara mental tidak. Secara proses komunikasi tidak terjadi karena dia lebih sibuk main handphone atau lebih sibuk untuk melakukan respon terhadap gangguan-gangguan yang lain, gitu. Nah, itulah pentingnya kita sebagai manusia ya, secara umum itu untuk bisa melakukan pembelajaran bagaimana sih caranya untuk melakukan pendengaran secara efektif. Salah satunya kita harus betul-betul truly hadir ketika ada orang yang mau ngobrol sama kita, gitu ya. Ketika teman kita mau curhat atau sesimpel ada dosen yang pengen ngajarin gitu ya, memberikan kuliah gitu, kita betul-betul hadir secara fisik maupun secara mental, teman-teman siap untuk mendengarkan secara efektif gitu. Nah, penting juga kita melakukan pendengaran secara pasif. Kenapa? Pasif itu artinya tidak memotong pembicaraan, gitu ya. Jadi yang betul-betul somehow gini teman-teman. Bagi teman-teman yang cowok, saya yakin kita pasti pernah dimarahin sama pasangan karena kita tidak melakukan pendengaran secara pasif. Ketika pasangan kita baru mau curhat lala, kita sudah punya persepsi sendiri. Kita nggak sabar untuk menunggu pasangan kita menyelesaikan obrolan, kita malah menyela ya. Udahlah, kayak gitu nggak usah dipikirin. Nah, itu adalah kalau sebagian orang bilangnya, alah, lu toxic positivity. Itu contohnya. Ya. Jadi, kita perlu untuk hadir dan mendengarkan secara pasif. Kita dengerin aja. Kadang-kadang orang itu memang membutuhkan kita hanya sesimpel memang butuh untuk didengerin. Gitu. Bener nggak ini teman-teman yang perempuan? Betul. Betul ya. Jadi somehow kita itu nggak diminta kok pendapatnya. Kita tuh nggak diminta kok untuk melakukan respon apapun. Sesimpel give your ear. Kamu tuh kasih aja telinganya. Dengerin aja. Udah, cuma itu doang yang dibutuhkan. Nah, kadang-kadang kita perlu untuk belajar seperti itu. Ya. Nah, selain partisipatif dan pasif, kita juga perlu mendengarkan secara empatik. Empatik tuh maksudnya apa? Ketika teman kita sedang sedih gitu ya, kita dengerin dia sedih. Kita perlu untuk bisa belajar taking a role sebagai orang yang membicarakan kasus itu atau masalah itu. Ketika teman kita misalkan, ya nih gue abis diputusin, sedih banget dia kemarin gini segala macam gitu. Kita perlu juga untuk belajar bagaimana kita mengambil peran sebagai orang itu. Supaya kita betul-betul bisa tahu exactly apa yang dia rasakan. Dia ngerasa sedih karena dia begini. Dia merasa sedih karena pasangannya begini. Dia merasa sedih karena dia pernah memberikan ini, itu, segala macam. Kita perlu hadir dan merasakan apa yang betul-betul terjadi dalam masalah itu. Nah, selain secara empatik, kita perlu juga mendengarkan secara objektif. Objektif tuh gini, bukan kita melakukan penilaian masalah secara objektif. Kita nggak boleh melakukan penilaian terhadap masalah itu. Tetapi dalam mendengarkan, kita perlu mendengarkan secara objektif. Maksudnya gini, ketika ada teman kita yang cerita ke kita sambil nangis-nangis, dia diputusin sama pacarnya, katakanlah gitu. Kita mendengarkan secara efektif. Nah, dalam kasus ini kita mendengarkan secara objektif.
Objektif itu maksudnya gini teman-teman. Kita dengerin nih, tapi kita juga menilai si orang ini, bukan masalahnya ya, sekali lagi orangnya. Orang ini jangan-jangan dia memang lagi, katakanlah, mohon maaf, misalkan lagi PMS, secara emotionally unstable, dia tuh lagi nggak stabil emosinya. So, wajar aja dia kayak gini. Gitu. Jadi kita juga mendengarkan secara objektif. Atau, oh orang ini, dia kemarin habis juga misalkan dikasih tahu dosennya nilai UTS-nya jelek. Sehingga ketika terjadi satu kejadian menyedihkan lagi, dia betul-betul hancur hatinya. Nah, kita juga perlu untuk mendengarkan secara objektif gitu. Jadi kita betul-betul tahu secara pasti apa yang terjadi dengan orang yang mengajak kita bicara gitu, ya. Yang ketiga, kita mendengarkan tanpa menilai. Kita tidak boleh melakukan judgement terhadap masalahnya. Kita harus hadir sebagai orang yang netral, ya. Kemudian mendengarkan secara kritis. Maksudnya kritis di sini gini. Ketika orang cerita ke kita secara emotionally, pasti ada missing dots ya, missing information yang orang itu tidak sampaikan ke kita. Itu pasti. Karena kenapa? Karena terbawa emosi. Somehow ketika orang itu cerita ke kita tidak bisa connecting the dots ya. Tadi dia cerita tentang ini, terus dia cerita kok tentang ini gitu. Nah, perlu juga kita untuk bisa memetakan isi dari kejadian yang diceritakan, kemudian nanti kalau misalkan kita diberikan kesempatan untuk melakukan respon, kita boleh untuk melakukan verifikasi atau konfirmasi. Ini benar kan ya gini? Nah, gitu. Jadi kita tidak boleh judgmental dan kita juga perlu untuk bisa menganalisis pesan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita tadi, again teman-teman, betul-betul memahami pemetaan dari kasus atau masalah atau objek pembicaraan yang terjadi antara kita dan lawan bicara kita saat itu. Gitu. Tadi di kelas sebelumnya ada satu kasus yang menarik menurut saya. Salah satu orang mahasiswa tadi menanyakan terkait masalah toxic positivity yang sering terjadi di Stuntman Fest katanya. Gitu ya. Aduh sedih banget nih terkait masalah penempatan. Ada orang yang reply, lu tuh harusnya bersyukur. Abis ini aja lu kan dapat pekerjaan. Coba lihat orang yang lain. Kalian sebagai orang yang sedih, makin sedih nggak denger kayak gitu? Udah sedih, jengkel ya. Karena kenapa? Toxic positivity. Nah, toxic positivity itu teman-teman terjadi ketika kita nih sebagai orang yang ngedengerin pembicaraan ya atau self disclosure itu tidak dapat melakukan pendengaran efektif. Instead of that, kita mengambil sebuah shortcut terkait dengan persepsi yang ada di dalam pikirannya kita. Contohnya tadi, ada orang bilang, aduh gue sedih banget nih, bukannya gue dulu masuknya ke jalurnya Kemenkyu, tapi kalau misalkan ada PMK nomor 77 ini gimana? Gue jadi ragu nih gue nanti bisa masuk ke Kemenkyu, nanti gue ngomong sama nyokap gimana? Nanti tetangga bilang apa? Itu kan keresahan. Kemudian diungkapkan. Ketika itu diungkapkan kepada orang yang salah, dan orang itu tidak mau melakukan pendengaran secara efektif, orangnya tidak mau mendengarkan secara empatik, maka orang itu males ngedengerin. Akhirnya udahlah dia mengambil shortcut, ya, mengambil jalan pintas. Daripada lo mikir gini, mending begini. Mending begininya itu hadir dari persepsi, ya. Hadir dari persepsi bahwa lo tuh harusnya tetap bersyukur. Lo tuh dikasih kerja aja masih untung kok, banyak orang di sana yang nganggur. Itu adalah sebuah persepsi. Ya. Jadi penting sekali teman-teman bagi kita untuk bisa melatih cara untuk bisa mendengarkan secara efektif, ya. Nah, sebelum ada tugas yang akan saya sampaikan kepada teman-teman, saya akan berikan kesempatan ke 1 atau 2 penanya deh karena interaksi tadi sudah lumayan banyak. Saya berikan kesempatan deh terakhir kepada teman-teman, ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Ada? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Harapan saya berarti apa yang sudah saya jelaskan itu bisa dimengerti dengan baik ya. Nah, teman-teman ada satu tugas yang perlu teman-teman lakukan ya. Tugasnya quite simple, gampang sekali.
lakukan pengungkapan diri terkait dengan keresahan yang sedang kamu rasakan sekarang ya. Dengan ketentuan kalau kemarin melalui PIC karena bisa jadi ini sifatnya rahasia, jadi ini tidak melalui PIC, teman-teman cukup untuk merekam secara audio ya, lewat HP-nya aja, kemudian dikirim ke email dengan subjek nama dan MPM, kemudian dikirimkan ke alamat email saya di clemens.ami@gmail.com, deadline-nya tanggal 12 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ya. Teman-teman boleh melakukan self disclosure anything, apapun ya. Dan seperti penugasan sebelumnya, saya tidak menilai tugas ini dari sisi kuantitas ya, tapi dari sisi kualitas. Panjang, pendek, lebih lama atau tidak, rekamannya itu tidak berpengaruh terhadap penilaian dari saya ya. Jadi boleh teman-teman lakukan self disclosure apapun itu, tidak perlu yang rahasia yang banget. Kalau teman-teman tidak merasa nyaman untuk menyampaikannya, tidak ada masalah dan saya juga tidak meminta untuk itu. Apapun, keresahan kan tidak selalu hal yang sifatnya private ya. Contohnya, aduh, Mas, gimana nih MU kalah terus, contohnya itu. Nah, itu keresahan, ya, itu keresahan. Ya, it's fine. Silahkan teman-teman rekam gitu. Menurut kalian, duh Mas, ini kayaknya manajernya perlu diganti, lalala segala macam. Ini loh Mas, kok kemarin tuh malah beli pemain ini. Itu boleh juga teman-teman. Itu kan gagasan. Dan pengungkapan diri itu tidak harus sifatnya private teman-teman. Bisa sifatnya ide, sifatnya gagasan, pandangan juga boleh, atau identitas juga boleh. Itu boleh ya. Jadi silakan teman-teman lakukan pengungkapan diri. File audionya tidak ada batasan minimum dan maksimum. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, yang pertama, mudah-mudahan memenuhi unsur RPS ya, tetapi yang lebih utama adalah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang tidak berkenan ya, kalau misalkan ada masukan atau apapun itu sehingga kelasnya bisa berjalan dengan lebih menyenangkan, boleh teman-teman kontak secara pribadi atau boleh melalui Sarah sebagai PIC juga boleh. Jadi mudah-mudahan kita tetap growing secara bersama-sama ya, baik dari teman-teman maupun dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin teman-teman dalam 14 pertemuan nanti ya, berarti 12 pertemuan ke depan, model paparan saya akan berbentuk seperti ini ya. Jadi saya adalah orang yang suka simplicity, somehow mungkin agak berbeda mungkin dengan dosen-dosen yang lain yang mungkin lebih banyak gambar yang visual gimana-gimana, mungkin dengan apa. Ada nggak yang kira-kira keberatan dengan tampilan visual seperti ini, teman-teman? Ada nggak? Ada? Oke. Kalau misalkan pun ada dan nggak berkenan ngomong di forum, nanti boleh WhatsApp ke saya, pengennya seperti apa ya. Kelas sudah saya tutup di portal, berarti memang tugas kita, tugas saya dan juga tugas teman-teman untuk menghadiri kelas ini juga sudah selesai. Terima kasih atas semua atensinya, tugasnya dikerjain ya. Dan saya terbuka, kalau misalkan teman-teman kalau ada masalah, misalkan, oh Mas, lingkungan rumah saya tidak memungkinkan saya untuk melakukan mengerjakan tugas, atau tugas lagi banyak-banyaknya, boleh PM ke saya. Kalau misalkan nggak ada yang meminta keringanan dan sudah deket-deket waktu baru menghubungi saya atau bahkan sudah di atas deadline baru menghubungi saya terpaksa untuk memberikan nilai kosong pada aktivitasnya ya untuk pertemuan yang kedua. Jadi saya berusaha untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan teman-teman, tapi please juga teman-teman untuk bisa watch the rule juga ya. Thank you teman-teman untuk kehadirannya. Sekali lagi saya minta maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you guys. Thank you.